إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah menggerakkan jasad kita, kembali menghidupkan ruh kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat yang insyaallah sebentar kita akan laksanakan secara berjamaah. Di Jumat yang kedua ini di bulan Januari kita kembali mengintrospeksi diri, kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih 1 tahun kita telah bersama bulan demi bulan sampai berakhir tahun 2021, masuk ke pekan kedua di tahun 2022 ini. Tentunya kita sebagai manusia yang tidak bisa menjamin dirinya selalu berada dalam posisi yang nyaman, berada dalam posisi yang baik. Tentunya kita juga pasti akan merasakan yang namanya posisi yang tidak baik, buruk. Sehingga khotib pada kesempatan kali ini mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya kepada pribadi saya, untuk senantiasa kembali kepada Allah. Dalam bahasa Arab, taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata taubat ini insyaallah kita akan membahas 3 poin ya. Yang pertama, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang dilihat oleh sesama maupun dosa yang tidak dilihat oleh sesama kita. Kenapa saya katakan tidak dilihat sesama? Karena ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang mengawasi kita.
Mungkin kita beranggapan bahwa biar saya bermaksiat tidak ada yang melihat, padahal ada Allah yang mengawasi kita. Sekalipun kita bersembunyi dalam benteng yang kokoh, mengajak lawan jenis kita untuk bermaksiat yang tidak disahkan dengan nikah, maka itu adalah salah satu dosa besar, kemaksiatan. Jadi yang pertama, poin taubat kita adalah meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, tentunya kita akan menyesali. Ini poin yang kedua, menyesali perbuatan kita itu. Menyesali segala dosa yang pernah kita lakukan, baik seorang anak kepada kedua orang tuanya, bawahan kepada atasannya, terlebih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan, pasti kita akan menyesalinya. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya lakukan itu? Padahal Allah melihat saya. Jadi kembali untuk menyesali perbuatan kita. Menurut Imam Fudail bin Iyad, orang yang beristighfar tanpa meninggalkan maksiat, ini adalah taubatnya para pendusta. Saya ulang, menurut Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan, ini adalah taubatnya para pendusta. Sebentar dia istighfar, bertaubat kembali kepada Allah, setelah itu dia kembali lagi melakukan kemaksiatan. Dia berdusta kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bertekad, ada keinginan untuk muhasabah, memperbaiki diri, ada usaha supaya dalam penyesalan itu ada ikhtiar kita untuk memperbaiki diri agar tidak terulang perbuatan dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan. Hendaknya kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, karena hari ini Jumat, besok Sabtu, pasti ada bekal yang akan kita persiapkan, bekal untuk akhirat nanti. Kalau kita habiskan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada bekal untuk berikhtiar memperbanyak bekal kita di akhirat nanti, kita akan menjadi orang-orang yang merugi, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak berdaya pada saat itu. Makanya kata Allah, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kata Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian mempersiapkan bekal untuk hari esok. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang pertama, ayat ini sangat bagus untuk bermuhasabah diri, untuk memperbaiki diri.
Karena kenapa? Pandangan kita adalah akhirat. Akhirat. Takut. Kalau di ayat lain yang sering kita dengarkan ketika khutbah itu ya, yang saat sekarang ini tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kembali lagi, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan setakut-takutnya. Coba, kalau kita takut di dalam kamar bermaksiat, pasti lebih takut lagi di luar kamar bermaksiat, apalagi di jalanan. Coba. Makanya Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian tinggalkan dunia ini dengan kemaksiatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diajak untuk beriman dan takut kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, meninggal, kecuali illa dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Jadi Allah kembali mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan sebaik-baik kembali, yang semurni-murninya. Nakan atau mangkasar kasannak langin ta'sulu ribatan naman ronta, tangka saki asulu ribatan naman ronta. Allah juga mengharapkan kita kembali dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Makanya jemaah sekalian, yang perlu kita pahami kembali ketika kita ingin melakukan sholat berjamaah, ada doa setelah wudhu. Mungkin kita hafal semua dan mungkin belum kita pahami ya di antara kita, dan mungkin kita sudah pahami. Ada doa di situ sangat mujarab. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Coba ayat ini kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang kembali, orang yang bertaubat pertama, dan jadikanlah aku orang yang selalu membersihkan diri, memperbaiki diri, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kalian dengan mengharap ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Dari jalan itulah kemudian Allah memanggil kita, fadkhuli jannati, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Ini ikhtiar yang perlu kita lakukan, itu takut dengan setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan mengenai tentang taubat atau muhasabah. Ya, marilah kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah suci. Kalau kita pernah melakukan kemaksiatan, marilah kita memulai kehidupan yang baru. Marilah kita memulai langkah kita dengan baik. Kalau lidah kita sering menyakiti saudara kita, mari kita hapus dengan cara berbuat baik. Marilah kita senantiasa menjaga diri kita, khususnya dengan mengucapkan
zikrullah Rasul afdalu dzikri la ilaha illallah. Cara ini yang paling afdal, yang sangat luar biasa, senjata ampuh untuk membersihkan diri kita. Silahkan tanggalkan semua dosa yang pernah kita lakukan, tinggalkan semua itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, jika ada baiknya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dan terima kasih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Thank you.